Salam sehat untuk kita semua, bagi Bapak, Ibu, saudara sekalian, jemaat Ngemingan yang diberkati oleh Tuhan, dan pemirsa yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Semoga berkat Tuhan akan menjadi bahagian kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Saat ini melalui channel YouTube GMAHK Ngemingan, kita akan belajar firman Tuhan melalui renungan buka Sabat. Dan saat ini kita akan mempelajari satu buku, yaitu Alfa dan Omega, jilid yang ke-8, pasal yang ke-27 dengan judul Kebangunan Rohani Modern. Saudaraku yang terkasih, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua kata kunci yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari melalui tema kebangunan rohani modern, atau dalam judul asli dalam buku The Great Controversy adalah Revival Modern. Jadi ada dua kata yang akan kita pelajari, revival atau kebangkitan, kebangunan yang dikaitkan, dihubungkan dengan kerohanian. Kemudian kata yang kedua adalah modern. Modern ini dikaitkan dengan gaya hidup modern. Gaya hidup modern adalah sebuah fenomena perubahan sosial yang digambarkan memiliki mobilitas yang sangat tinggi, sibuk, memiliki sikap lebih percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterbukaan untuk menerima kemajuan di bidang apa saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sehubungan dengan kehidupan modern, gaya hidup modern, ini merupakan satu kehidupan yang dipengaruhi oleh kemajuan zaman, kemajuan teknologi, sehingga kehidupan di zaman modern ini sangat dapat kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya bila mana kita perhatikan kalau zaman dulu orang ingin mengirimkan pesan kepada keluarga yang jauh, maka orang tersebut harus mengutus seseorang untuk membawa surat atau pesan agar disampaikan kepada keluarganya yang jauh. Namun berkat kemajuan zaman, perkembangan teknologi, surat dapat dikirim melalui pos. Lalu oleh kemajuan zaman juga, kita dapat mengirim surat yang lebih cepat atau pesan yang lebih cepat melalui telegram. Kemudian pesan itu juga dapat disampaikan melalui SMS, melalui ponsel yang kita miliki. Bahkan saat sekarang ini, di zaman modern ini, pesan ataupun sesuatu yang penting yang ingin kita sampaikan kepada saudara kita, keluarga kita yang jauh, bahkan di negara tetangga, negara yang jauh, itu dapat kita lakukan dengan apa? Dengan teknologi yang maju, teknologi yang canggih. Melalui apa? Handphone. Kita dapat berkomunikasi dengan keluarga kita. Bahkan melalui ponsel ini kita dapat apa? Melakukan komunikasi melalui video call, sehingga kita dapat mengetahui keadaan saudara kita, keluarga kita, walaupun melalui apa? Video call. Kemudian contoh kedua, sehubungan dengan perkembangan zaman ataupun kehidupan modern. Ketika kita ingin mengadakan perjalanan jauh keluar kota, dulu ya kita akan apa? Jalan kaki atau naik kuda. Namun dengan perkembangan zaman, akhirnya ada kereta kuda atau dokar atau bendi. Lalu oleh karena perkembangan zaman dan teknologi, maka ada kendaraan bermotor yang diciptakan. Kendaraan roda 2 atau sepeda motor, kendaraan roda 4 atau mobil, lalu kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. Sehingga perjalanan kita
akan lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Kemudian ada juga contoh ketiga. Dulu kita masih kerepotan untuk mempersiapkan masakan, makanan. Mungkin ibu-ibu harus menyalakan api dengan kayu bakar, lalu mempersiapkan segala sesuatunya sehingga memakan waktu yang lama untuk mempersiapkan makanan. Namun berkat perkembangan kemajuan dari zaman, memasak jauh lebih mudah, lebih cepat dengan adanya kompor minyak tanah. Lalu maju kembali adanya kompor gas, kompor listrik dan sebagainya, sehingga memasak dapat dilakukan dengan waktu yang lebih singkat, bahkan melalui zaman modern ini, khususnya orang-orang muda. Saat sekarang ini, oleh karena kesibukan yang begitu luar biasa di zaman modern, orang-orang muda yang akrab ataupun dekat dengan gadget, cukup membuka aplikasi di dalam rumah, kemudian memesan makanan. Maka makanan itu akan datang sesuai dengan pesanan yang sudah kita pesan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sehubungan dengan kehidupan modern ini, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lihat, bahkan kita menghidupkan ataupun mengikuti zaman modern ataupun gaya hidup modern. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pertanyaan untuk saya dan saudara pada saat ini, apa yang dimaksud dengan kebangunan rohani modern? Jadi kebangunan rohani modern, apa yang dimaksud dengan kebangunan rohani modern itu? Kebangunan rohani modern, setelah saya membaca satu judul pembahasan ini dari buku Alfa dan Omega jilid yang ke-8, maka saya mendapatkan pengertian bahwa kebangunan rohani modern adalah kebangunan rohani dari orang-orang yang memiliki gaya hidup modern. Kata modern, bila digabungkan dengan perkembangan zaman atau teknologi, maka akan memiliki pengertian yang positif. Namun ketika kata modern, gaya hidup modern digabungkan dengan hal yang bersifat kerohanian, maka akan memiliki pengertian yang berbeda, bahkan pengertian yang negatif. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sehubungan dengan kebenaran, kebangunan rohani, ini adalah satu gambaran bahwa umat-umat Allah, murid-murid Yesus, harus memiliki kebangunan rohani, kehidupan rohani yang sesuai dengan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu adalah cerminan dari tabiat atau karakter Allah. Sehingga bila mana kebangunan rohani digabungkan dengan kata modern, ini akan memiliki makna yang berbeda. Sehingga dalam pelajaran pada saat ini, saya akan menyampaikan bahwa kebangunan rohani modern itu adalah kebangunan rohani yang palsu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui topik pelajaran kita saat ini, yaitu kebangunan rohani modern, ini mencerminkan, menggambarkan bahwa kebangunan rohani yang terjadi di zaman modern ini menyimpang, bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran Alkitab. Kehidupan zaman modern, segala sesuatunya serba cepat oleh karena kesibukan dari orang-orang yang bekerja, sehingga sifat ego manusia akan semakin menonjol. Orang-orang ingin sesuatu semuanya praktis dan mudah. Lalu kehidupan orang-orang di zaman modern ini penuh dengan kesenangan, glamor, mengikuti kesenangan diri sendiri, mengikuti kesenangan dunia, dan mereka mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, gaya hidup modern secara tidak kita sadari akan mempengaruhi kehidupan spiritual ataupun kerohanian saudara sebagai umat-umat pilihan Allah.
Jadi inilah yang dimaksud dengan kebangunan rohani modern atau kebangunan rohani palsu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Mari kita perhatikan slide ini. Kebangunan rohani modern bertentangan dengan prinsip Alkitabiah. Banyak pelayanan yang dikerjakan, banyak yang mengaku orang bertobat, banyak orang yang bergabung di dalam gereja-gereja. Namun saudaraku, pertobatan mereka tidak disertai dengan apa? Perubahan dalam kehidupan mereka. Kerohanian mereka justru apa? Semakin merosot. Kalimat terakhir, terang yang bersinar untuk sesaat lamanya segera padam menuju kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Inilah yang dimaksudkan dengan apa? Kebangunan rohani modern. Kebangunan rohani dari orang-orang yang memiliki gaya hidup modern. Kebangunan rohani yang populer biasanya dihasilkan oleh karena adanya daya tarik imajinasi, yaitu dengan membangkitkan emosi dan memuaskan keinginan terhadap sesuatu yang baru dan mengagumkan. Jadi bukan oleh karena apa? Bukan oleh karena kebenaran firman Tuhan yang mereka temukan, tetapi oleh karena apa? Ada emosi yang dibangkitkan. Mereka mengharapkan sesuatu yang luar biasa, yang mengagumkan. Bukan kebenaran yang mereka minta. Orang yang bertobat dengan cara seperti itu tidak akan tertarik untuk mendengarkan, apalagi menuruti kebenaran firman Tuhan. Jadi ini sangat berbahaya, saudara. Bahkan lebih lanjut dikatakan, agama telah menjadi permainan bagi orang-orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan dan bagi orang-orang yang skeptis. Mereka mengaku beragama, tetapi tidak mau tahu terhadap prinsip kebenaran Alkitab. Kuasa kesalehan dari umat-umat Tuhan telah hampir meninggalkan banyak gereja. Inilah yang menjadi peringatan untuk kita bahwa kebangunan rohani modern adalah kebangunan rohani yang palsu. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dengan berkedok agama, setan berusaha untuk menyebarluaskan pengaruhnya terhadap gereja, terhadap saudara dan saya sebagai umat-umat pilihan Allah. Di sini dikatakan, kecuali upacara keagamaan yang bersifat sensasi, maka hal itu tidak menarik bagi mereka. Jadi kalau ibadahnya tenang-tenang, tidak ada sesuatu yang menggairahkan, menyenangkan, maka mereka tidak akan tertarik untuk beribadah, datang ke gereja untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Suatu pekabaran yang tidak menarik kepada logika tidak akan mendapat sambutan. Jadi kalau firman Tuhan yang disampaikan itu tidak masuk akal, tidak masuk logika, maka mereka tidak menerimanya. Bahkan yang lebih parah lagi, amaran yang sederhana dari firman Allah yang berhubungan langsung dengan kepentingan hidup kekal justru diabaikan, ditolak oleh mereka yang hidup sesuai dengan yang mengikuti gaya hidup modern. Jadi ini bahaya yang perlu kita perhatikan tentang kebangunan rohani modern. Dalam banyak kebangunan rohani yang terjadi selama setengah abad terakhir ini telah mempengaruhi banyak gereja, dan hal tersebut akan semakin dinyatakan dalam gerakan yang lebih luas lagi pada masa yang akan datang. Jadi saat ini kita menghadapi sesuatu perubahan zaman di mana kita hidup dipengaruhi oleh gaya hidup modern. Maka apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, ada suatu luapan emosi, suatu pembauran, pencampuran antara yang benar dan yang salah, yang begitu baik dipadukan untuk menyesatkan saya dan saudara.
Inilah yang dimaksudkan dengan kebangunan rohani modern yang menyesatkan umat-umat pilihan Allah. Tetapi Yesus berkata, kita tidak harus tertipu terhadap kebangunan rohani modern dari orang-orang yang mengikuti gaya hidup modern. Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Di dalam kebenaran firman-Nya, Allah telah memberikan kepada manusia pernyataan dirinya, dan bagi saudara dan saya yang menerimanya, maka pernyataan ini adalah perisai untuk melawan penipuan setan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita harus memiliki kebangunan rohani yang sejati. Di mana saja firman Allah diberitakan dengan setia, maka nama Allah yang akan kita tinggikan. Dan ingat saudaraku, Roh Allah akan menyertai saudara ketika saudara menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang kita katakan akan berkuasa untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kebangunan rohani yang sejati, bila mana ini terjadi di dalam kehidupan kita, maka akan ada kerendahan hati dan penyelidikan hati yang mendalam di dalam diri kita. Bagi kita yang sudah percaya dan dibaptiskan, kita akan bangkit dalam pembaharuan hidup menjadi baru di dalam Kristus. Bahkan setiap langkah kehidupan kita akan mencerminkan kehidupan Kristus. Kita akan merefleksikan karakter Allah. Dan setiap hari kehidupan kita disucikan oleh kasih Kristus. Lalu dulu yang kita benci dengan perkara-perkara rohani atau membaca Alkitab, setelah kita bertobat, setelah kita memiliki kebangunan rohani yang sejati, kita sangat mencintai kebenaran firman Tuhan. Yang dulunya kita menjadi orang yang sombong, lalu menonjolkan diri sendiri, setelah kita mengalami kebangunan rohani, kita akan apa? Tidak sombong, kita lebih lemah lembut dan rendah hati. Kesia-siaan dan keangkuhan akan berubah menjadi kesungguh-sungguhan dan tidak menonjolkan diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dikatakan kenajisan hidup kita akan diubahkan menjadi sesuatu yang rohani. Mungkin dulunya saudara pemabuk, peminum, maka hal itu akan saudara tinggalkan. Saudara akan disucikan oleh kasih Kristus. Semua gaya hidup duniawi yang sia-sia itu akan kita tinggalkan untuk mendapatkan kasih kemurahan Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada buah-buah kebangunan rohani sejati yang akan kita lihat di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan berkecil hati dengan dengan penyangkalan diri dan pengorbanan, tetapi kita akan bersuka cita karena kita merasa layak untuk menderita celaan dan cobaan demi nama Kristus. Bahkan poin yang kedua, masyarakat tetangga kita akan terberkati oleh karena apa? Kehidupan kita yang sudah diubahkan. Dan kita sebagai orang-orang yang sudah memiliki kebangunan rohani yang sejati, kita akan mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita secara totalitas dan mengasihi sesama manusia. Itu adalah ciri umat Allah yang memiliki hidup yang kekal. Rasul Paulus memberikan satu kesaksian di dalam kehidupan pelayannya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya berharap kesaksian Rasul Paulus ini menjadi kesaksian untuk kita sekalian. Bagiku hidup adalah Kristus, menyampaikan kabar Injil, dan mati adalah keuntungan bagiku. Sebagai kesimpulan pelajaran kita pada saat ini, kebangunan rohani modern dan sejati. Kita bisa lihat di sini, kebangunan rohani modern akan mengutamakan kebenaran dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan kebangunan rohani yang sejati akan mengandalkan kebenaran dari kitab suci. Kebangunan rohani modern
Mereka akan menggunakan logika, pikiran manusia, dan kesenangan dunia. Sedangkan kebangunan rohani yang sejati, mereka akan menggunakan iman kepada Yesus dan ketekunan di dalam kehidupan mereka. Kebangunan rohani modern, mereka akan menuruti perintah manusia. Sedangkan mereka yang memiliki kebangunan rohani yang sejati akan menuruti perintah Allah. Kebangunan rohani modern akan bersifat duniawi, sementara, dan akan binasa. Tetapi kebangunan rohani yang sejati adalah bersifat rohani, kekal, dan hidup yang kekal. Biarlah melalui firman Tuhan pada saat ini, renungan buka sahabat ini akan membawa kita menjadi umat-umat pilihan Allah yang menuruti perintah Allah dan beriman kepada Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.